Selain menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2010, apa yang kalian ingat tentang Afrika Selatan? Selain itu, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela adalah penggemar batik Indonesia dan selalu memakai batik di acara-acara kenegaraan. Hal tersebut membuat batik Indonesia disebut sebagai Mandela Set di Afrika Selatan. Dan yang paling unik adalah hanya Afrika Selatan yang menjadi satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 3 ibu kota. 3 ibu kota tersebut muncul sebagai hasil dari perundingan 4 provinsi besar, yaitu Cape Colony, Orange River Colony, Transvaal Colony, dan Natal Colony saat proses unifikasi Afrika Selatan pada tahun 1910. Afrika Selatan pernah berada dalam situasi krisis rasial, di mana mayoritas kelompok masyarakat di negara ini pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda, karena dianggap lebih rendah dari kelompok masyarakat lainnya. Diskriminasi rasial bahkan berlangsung lebih dari 40 tahun. Bahkan diskriminasi ini diterapkan dalam sistem pemerintahan negara tersebut. Sistem itu yang kita kenal dengan sistem politik apartheid. Apartheid adalah tentang segresi rasial atau pemisahan ras, yang kemudian menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi yang memisahkan antara kulit hitam atau orang Afrika, berwarna atau orang campuran di antaranya adalah India dan Indonesia, dan Afrika Selatan putih atau orang Afrika Selatan keturunan Belanda atau Eropa. Lebih lengkap tentang Afrika Selatan berikut adalah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Afrika Selatan atau biasa disebut dengan Afrika Selatan adalah negara paling selatan di benua Afrika. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 1.221.037 km persegi. Afrika Selatan berbagi perbatasan negara dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di bagian utara. Berbatasan dengan Mozambik dan Eswatini di bagian timur dan timur laut, serta mengelilingi negara Lesotho yang terletak di dalam wilayahnya. Negara ini juga mempunyai garis pantai sepanjang 2.798 km yang membentang di sepanjang Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Hindia. Afrika Selatan mempunyai 3 ibu kota di negaranya, yaitu kota Pretoria sebagai ibu kota eksekutif, kota Bloemfontein sebagai ibu kota yudikatif, dan kota Cape Town sebagai ibu kota legislatifnya. Sejak berakhirnya era apartheid pada tahun 1994, Afrika Selatan menganut sistem politik presidensial multipartai yang relatif demokratis. Mayoritas penduduk yang merupakan warga kulit hitam selama ini memberikan dukungan yang besar kepada Partai African National Congress atau ANC yang pernah dipimpin oleh Nelson Mandela. Afrika Selatan mempunyai jumlah penduduk sekitar 58.775.022 jiwa. Negara ini juga merupakan negara dengan masyarakat multietnis yang mencakup berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Bentuk pluralistiknya tercermin dalam pengakuan konstitusi yang mengakui terhadap 11 bahasa resmi di negara tersebut. Afrika Selatan sering disebut sebagai negara pelangi untuk menggambarkan keanekaragaman multikultural negara tersebut, terutama setelah dihapuskannya sistem apartheid. Istilah negara pelangi diciptakan oleh Askap Agung Desmond Tutu untuk menggambarkan Afrika Selatan pasca apartheid, dan kemudian istilah ini diungkapkan oleh Presiden Nelson Mandela di awal masa jabatannya. Afrika Selatan dikenal sebagai negara penghasil berlian, emas, dan platinum yang utama di dunia. Selain itu, Afrika Selatan adalah tujuan wisata populer dan sebagian besar pendapatan negaranya berasal dari sektor tersebut. Sejarah Afrika Selatan. Wilayah Afrika Selatan ditempati oleh orang-orang Bantu sejak abad keempat. Mereka menduduki daerah sungai-sungai Limpopo yang saat ini adalah daerah perbatasan dengan negara Botswana dan negara Zimbabwe. Dalam ekspansinya, orang-orang Bantu menggusur dan menaklukkan penutur Khoisan yang sebelumnya menempati wilayah tersebut. Di tahun 1487, seorang penjelajah Portugis Bartolomeu Dias memimpin pelayaran Eropa pertama dalam rangka untuk menemukan jalur alternatif menuju jalur sutra. Penjelajah Portugis melakukan perjalanan menyusuri pantai Afrika Barat, merinci dan memetakan garis pantai. Dan pada tahun 1488, mereka mengelilingi wilayah Tanjung Harapan.
Menurunnya kekuatan maritim Portugal pada awal abad ke-17 membuat mereka kalah bersaing dengan bangsa Eropa lain seperti Inggris dan Belanda. Di bawah komando Jan van Riebeeck, perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang biasa kita kenal dengan nama VOC memutuskan untuk membangun pemukiman permanen di Tanjung Harapan pada tahun 1652 dan merubahnya dengan nama Tanjung. Dalam rangka membangun koloninya di daerah tersebut, VOC harus mendatangkan para petani dari Belanda untuk memasok bahan pangan bagi koloni dan juga kapal VOC yang melewati daerah tersebut. VOC juga membawa sekitar 71.000 budak dari Afrika Timur, Madagaskar, India, dan Indonesia. Beberapa komunitas ras campuran paling awal dari negara ini dibentuk melalui persatuan antara Fritsburger atau warga bebas, para budak mereka, dan masyarakat adat setempat. Hal tersebut menyebabkan berkembangnya kelompok etnis baru yang disebut dengan Cape Colored atau Tanjung Berwarna dan Cape Malays atau Tanjung Melayu. Inggris menduduki wilayah Tanjung antara tahun 1795 dan tahun 1803 untuk mencegah wilayah ini jatuh ke tangan Prancis yang saat itu telah menginvasi Belanda. Di tahun 1803, wilayah ini dilepaskan lagi ke pihak Belanda di bawah Republik Batavia. Wilayah ini kembali diduduki oleh Inggris pada tahun 1806. Dan setelah berakhirnya Perang Napoleon, secara resmi wilayah Tanjung diserahkan ke Inggris dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Inggris. Di tahun 1838, didorong oleh meningkatnya ketegangan antara keturunan asli pemukim di wilayah Tanjung yang sebagian besar adalah orang-orang Belanda dan pemukim Eropa atas pengambil alihan Inggris di wilayah ini. Hal tersebut memicu terjadinya migrasi besar atau dikenal dengan istilah Great Trek. Migrasi penduduk Belanda ini meninggalkan wilayah Cape atau Tanjung dan mendirikan beberapa pemukiman Boer atau pemukiman Eropa di pedalaman Afrika Selatan. Penemuan berlian pada tahun 1867 dan emas pada tahun 1884 di pedalaman wilayah ini kemudian memulai revolusi mineral dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan imigrasi. Hal ini meningkatkan upaya Inggris dalam rangka mendapatkan kontrol atas masyarakat adat. Perjuangan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi yang penting ini merupakan faktor alam hubungan antara orang Eropa dan penduduk asli, dan juga antara Boer dan Inggris. Keberhasilan Konfederasi Kanada pada tahun 1867, di mana koloni-koloni Inggris yang berada di wilayah Kanada disatukan menjadi satu federasi, mengilhami upaya politik serupa yang dilakukan oleh Inggris di wilayah Afrika. Hal ini kemudian memicu terjadinya Perang Anglo-Zulu, yaitu perang antara Inggris dengan Kerajaan Zulu pada tahun 1879. Pada tahun 1880, perang juga terjadi antara Inggris dan Republik Boer, yaitu republik yang didirikan oleh orang-orang Belanda yang sebelumnya merupakan penduduk wilayah Tanjung atau Cape Colony. 8 tahun setelah berakhirnya Perang Boer yang kedua dan setelah 4 tahun negosiasi, pada tanggal 31 Mei tahun 1910 negara Uni Afrika Selatan dibentuk, di mana wilayahnya meliputi wilayah bekas jajahan seperti wilayah Cape Colony, Transvaal, Natal, dan Republik Free State Orange. Uni Afrika Selatan adalah negara dominion Inggris yang independen, diperintah di bawah monarki konstitusional dengan Raja Inggris sebagai pemimpinnya, yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal di wilayah tersebut. Di tahun 1913 dibuat Undang-Undang Native Land Act dari Parlemen Afrika Selatan. Undang-undang ini adalah cikal bakal dari politik apartheid di negara tersebut. Undang-undang ini mengalokasikan hanya sekitar 8% dari tanah Afrika Selatan yang tersedia untuk dijadikan hunian kulit hitam. Dan 90% tanah wilayah negara tersebut dipegang oleh orang kulit putih yang merupakan 20% dari populasi negara tersebut. Pada tahun 1948, Partai Nasional terpilih diizinkan untuk berkuasa di negara Afrika Selatan. Hal ini semakin memperkuat segregasi rasial atau pemisahan rasial yang dimulai di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Segregasi yang dilembagakan secara hukum dikenal sebagai apartheid. Di bawah pemerintahannya, orang kulit putih yang merupakan minoritas di negara tersebut mengendalikan mayoritas kulit hitam. Sementara orang kulit putih menikmati standar hidup yang tinggi di seluruh Afrika Selatan, seperti halnya standar hidup negara barat. Mayoritas kulit hitam tetap dirugikan di hampir segala aspek kehidupan. Dari tahun 1948 hingga tahun 1994, politik Afrika Selatan didominasi oleh nasionalisme Afrikaner, yaitu sebuah ideologi yang berkembang dari orang Afrika kulit putih atau keturunan Belanda.
Segregasi rasial dan aturan minoritas kulit putih ini juga dikenal dengan nama apartheid. Pada tanggal 27 April tahun 1994, setelah puluhan tahun perjuangan bersenjata, terorisme, dan oposisi internasional terhadap apartheid, Partai Kongres Nasional Afrika berhasil memenangkan pemilihan umum dalam pemilihan demokratis pertama di negara tersebut. Sejak saat itu, Partai Kongres Nasional Afrika telah memerintah Afrika Selatan dalam aliansi dengan Partai Komunis Afrika Selatan dan Kongres Serikat Buruh Nasional Afrika Selatan. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah Afrika Selatan. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Afrika Selatan. Nama Afrika Selatan berasal dari lokasi geografis negara tersebut yang berada di ujung selatan benua Afrika. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Afrika Selatan mengakui 11 bahasa resmi di negaranya. Di antaranya adalah bahasa Zulu, Xhosa, Afrika, Inggris, Sutu Utara, Sutu Selatan, Swana, Songa, Swazi, Venda, dan Dibidil Selatan. Sekitar 80% dari seluruh populasi yang ada di Afrika Selatan adalah orang-orang keturunan bangsa Bantu. Negara Afrika Selatan mempunyai moto bersatu dalam perbedaan. Moto tersebut mirip seperti moto negara kita Indonesia. Bendera Afrika Selatan yang kita lihat saat ini digunakan pertama kali pada tahun 1994 dan bentuk yang menyerupai huruf Y di bendera tersebut melambangkan penyatuan dari berbagai elemen dalam masyarakat Afrika Selatan dan bergerak maju dalam kesatuan. Hewan nasional Afrika Selatan adalah springbok yang merupakan satu-satunya jenis kijang Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela adalah revolusioner anti-apartheid Afrika Selatan, pemimpin politik dan juga seorang yang dermawan. Dia menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 hingga tahun 1999 dan merupakan presiden kulit hitam pertama dan yang pertama terpilih dalam pemilihan demokratis negara tersebut. Dalam perjuangannya melawan apartheid, Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun. Di Afrika Selatan, Nelson Mandela dikenal dengan lebih dari satu nama. Orang tuanya memberi nama Rolihlahla Mandela. Saat sekolah, gurunya memanggilnya dengan nama Nelson. Dan ketika berusia 16 tahun dalam upacara tradisional Afrika, dia diberi nama Dalip Hunga. Sementara orang Afrika Selatan memanggilnya dengan nama Madiba. Cape Malays atau dikenal juga dengan istilah Tanjung Melayu adalah sebuah kelompok etnis atau komunitas masyarakat di Afrika Selatan. Anggota komunitas paling awal adalah orang-orang dari Pulau Jawa yang dibawa sebagai budak oleh kolonial Belanda. Orang-orang dari Tanjung Melayu adalah yang pertama kali membawa Islam ke Afrika Selatan. Adalah Syekh Yusuf, seorang tokoh Islam dari Makassar yang diasingkan ke Afrika Selatan bersama dengan pengikut-pengikutnya untuk dijadikan budak di negara tersebut. Beliau adalah orang yang berjasa dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Mata uang Afrika Selatan adalah Rand Afrika Selatan yang dikodekan dengan ZAR. Afrika Selatan adalah negara penghasil platinum terbesar di dunia. Pada tahun 2014, negara ini menghasilkan sekitar 110.000 kg platinum, 4 kali lipat lebih banyak dari Rusia yang berada di urutan kedua. Afrika Selatan adalah salah satu dari 17 negara megadiverse dunia, yaitu negara yang menampung sebagian besar spesies bumi dan tingginya jumlah spesies endemik. Table Mountain adalah salah satu landmark ikonik di Afrika Selatan. Table Mountain diyakini sebagai salah satu gunung tertua di dunia dan salah satu dari 12 pusat energi utama di bumi yang memancarkan energi magnetik. Wilayah Table Mountain mempunyai 2.200 jenis spesies tanaman, di mana 70%-nya adalah spesies endemik. Tidak seperti kebanyakan negara lain, wilayah Afrika Selatan bisa dikatakan mempunyai wilayah yang beraneka ragam. Negara ini mempunyai wilayah gurun, lahan basah, padang savana atau padang rumput, hutan subtropis, gunung, dan wilayah tebing.
Di Afrika Selatan, orang-orang dapat melihat hewan terbesar di dunia, seperti gajah Afrika yang merupakan mamalia darat terbesar, jerapah sebagai hewan tertinggi, burung unta yang adalah jenis burung terbesar, hiu paus yang adalah jenis ikan terbesar, penyu belimbing yang merupakan reptil terbesar, dan ilen yang merupakan jenis kijang terbesar. Sekitar 2030 juta tahun yang lalu, sebuah meteor berukuran sekitar 10 km jatuh ke bumi dan membuat kawah meteor yang berukuran sekitar 300 km. Kawah meteor ini disebut dengan nama Vredefort Dome dan terletak di Provinsi Free State. Situs ini merupakan situs peninggalan dunia oleh UNESCO. Sebagai salah satu jalur laut alternatif dalam perdagangan pada masa lalu, terdapat sekitar 2000 bangkai kapal yang tenggelam di wilayah perairan Afrika Selatan. Dan sebagian besar dari bangkai kapal tersebut berusia lebih dari 500 tahun. Antara bulan Mei hingga bulan Juli, setiap tahunnya jutaan ikan melakukan migrasi besar-besaran dari perairan dingin menuju ke perairan yang lebih hangat. Peristiwa ini disebut dengan Sardine Run karena besarnya migrasi ikan tersebut sehingga dapat dilihat dari satelit di luar angkasa. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah dan fakta tentang Afrika Selatan, sebuah negara yang pernah menderita karena isu rasial, yang saat ini mulai bersatu dan berdiri di atas semua perbedaan dan menerimanya sebagai satu kesatuan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.